Salam jumpa. Kita ketemu lagi. Kita lanjutkan cerita tentang analisa perancangan sistem informasi. Jadi kita melanjutkan bahasan mengenai objek diagram yang lalu. Jadi tapi ini pada jalur struktur sistem. Kalau pada use case kita bicara pada jalur behavior, ya, perilaku dari sistem. Awalnya adalah dengan membuat use case diagram. Tapi kalau untuk membuat strukturnya dari sistem, awalnya adalah dengan objek diagram. Ya, itu maksudnya. Jadi kita bahas sedikit menyinggung yang lalu, ya, bahwa objek diagram setidaknya dalam kita mencuplik atau mengquote atau mengambil objek-objek yang ada dalam sebuah lingkungan sistem informasi yang akan kita kembangkan, setidaknya ada objek orang, barang, ada objek dokumen, dan ada objek kejadian, ya. Kejadian maksudnya dulu ada transaksi misalnya, ada orang sedang beli, sedang belanja, atau itu bisa dijadikan sebuah objek tersendiri jadi, ya. Dan ingat bahwa kelompok objek yang sama itu bisa menjadi sebuah kelas, ya. Artinya dalam misalnya kita melihat ada tumpukan arsip kwitansi, ya, di mana kwitansinya sama tapi nomor transaksinya beda, tanggalnya beda, kemudian instansnya sama. Jadi maksud saya dalam mencuplik objek diagram sama nggak ada masalah, ya, minimal lebih dari satu, ya, itu udah sama, kita anggap sudah sama, ya. Tapi contoh yang tidak bisa sama adalah kita menemui seseorang, kemudian orang tersebut jabatan pimpinan gitu, ya. Ya sudah, tidak ada persamaannya lagi, ya, berarti objeknya hanya satu tunggal dan tidak bisa dijadikan sebuah kelas nantinya. Kalau tidak bisa jadi kelas berarti tidak bisa jadi tabel data. Maka itulah salah satunya kenapa tidak ada tabel data pimpinan gitu, ya, karena nanti instansnya dalam tabel tersebut hanya ada satu nama, satu alamat, satu jenis kelamin, satu gitu, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Pada video yang lalu kita lihat di sana ada Trenggono, pegawai, kita kelompokkan. Sujai juga kita kelompokkan sebagai pegawai. Kita tambahkan satu lah biar agak rame contohnya, ya. Artinya bahwa pada saat kita pergi ke dalam lingkungan tersebut, kita menemukan ada 3 orang ini. Ketiga orang ini yang kita bisa catat secara fisik hanya namanya saja, jenis kelaminnya, jabatannya. Nah, ini adalah bentuk objek dari analisis, ya. Kalau objek rancangan tentu sudah ada tambahannya, yaitu adalah nomor induk pegawainya gitu, ya. Jadi biasanya yang namanya objek analisis tentu belum ada field identitasnya atau kita sebut dengan istilah key-nya, ya. Kemudian kita tambahkan adanya key seperti inilah, ada objek hasil analisis, ada objek hasil rancangan. Dan kita lihat bahwa di sini kita kelompokkan kemarin dengan nama PGW atau pegawai, ya. Trenggono kita kelompokkan sebagai pegawai, Sujai sebagai pegawai, Sitiawa sebagai pegawai. Kemudian kita lihat juga di sini ada kesamaan, yaitu nama pegawai semuanya ada. Jenis kelamin juga sama, jabatan juga masing-masing sama, ada. Kemudian field name-nya juga sama, ada 3, jumlahnya ada 3. Ada nama, jenis kelamin, jabatan, dan nomor induk. Sehingga kita bisa simpulkan ketiga objek ini adalah sama, ya. Jika kelompok objek sama, maka dia akan bisa menjadi sebuah kelas, gitu, ya. Inilah cikal bakal dari kelas. Jadi kumpulkan objek sebanyak-banyaknya, lalu kita kelompok-kelompokkan, baru setiap kelompok itulah yang akan bisa menjadi kelas. Jadi kelas terbentuk dari sekumpulan objek yang sama, ya. Ya tentu kalau sudah jadi kelas tidak ada datanya, cukup field name saja, ya. Plus tadi nomor induk pegawai, berarti ada 4 field name. Nama kelompok kita jadikan sebagai nama kelas, dan ujungnya nanti adalah berarti ada tabel data atau file data yang namanya PGW. Dan biasanya kelas kan ada 3 ruang, ya. Nanti ruang ketiga adalah ini salah satu contoh. Oke, kita tambahkan sedikit bahwa nantinya ada di ruang ketiga adalah ruang metode atau operasi-operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap field name yang di atas ini, gitu, ya. Kadang dalam penjelasan ada yang menggunakan langsung ke arah Java, ya, menggunakan Java, get set, itu, ya. Ini ada get,
nomor induk, get nama, get jenis kelamin, get jabatan, tapi set jabatan. Kenapa yang lain nggak ada setnya? Karena tentu saja nomor induk tidak bisa dirubah, tidak bisa kita setting ulang, tidak bisa kita ubah-ubah, kita tidak bisa modifikasi ya. Nama juga begitu, jenis kelamin juga begitu. Kalau jabatan bisa kita get, bisa juga kita bisa set kalau ada perubahan kenaikan jabatan atau penurunan jabatan, kira-kira itu ya. Ini tambahan aja karena fokus kita masih pada objek diagram. Ini tujuannya adalah supaya saudara paham betul tentang objek diagram untuk bisa menjadikan sebuah kelas dan akhirnya menjadi tabel. Jadi kalau nanti deskripsi saudara akan membuat sebuah desain database, ya seperti ini caranya. Ya, tidak lagi menggunakan normalisasi ya, tapi sudah menggunakan objek-objek seperti ini. Itu maksud saya. Ini contoh yang berikutnya sama, bahwa ternyata untuk mendapatkan data lengkapnya dari seorang Trenggono atau seorang Sujai atau seorang Siti Hawa harus melihat KTP-nya gitu ya. Berarti di sini ada KTP dan ini kita bisa anggap juga akhirnya sama ya, bahwa objek KTP pertama kita kelompokkan sebagai ID pegawai, semuanya sama ya. Dan jumlah fieldnya juga sama. Ada berapa nih? Ada 9 ya. Ada 9 nama, nomor penduduk, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, golongan darah, status, tempat lahir, tanggal lahir. Yang kita lihat secara fisik ada di KTP. Nah, ini adalah berarti objek. Jadi satu orang objek mungkin harus ada 2 ya. Orang itu sendiri beserta dengan dokumennya, ya. Ini juga sama, pada akhirnya dia bisa menjadi sebuah kelas lain. Jadi nama kelasnya adalah ID pegawai, di mana di dalamnya field name-nya adalah seperti ini semua. Oke. Dan metodenya ya tentu kita akan bahas nanti di kelas diagram. Tapi setidaknya sudah terisukan tadi bahwa apa saja yang bisa dilakukan operasi terhadap field name yang ada di sini. Sebetulnya itu. Oke ya. Mungkin kita bisa display, kita bisa read, kita bisa modif atau update ya, kan gitu. Ini metodenya akan seperti itu nanti. Ya. Pesan saya, jika tidur miringlah ke kanan. Yang terjelek posisi adalah jika telungkup. Jangan tidur telungkup.